Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Ruda dari Stikes Bakti Mandala Husada Slawi, dari Prodi Farmasi tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuhan kefarmasian. Yang pertama ada asuhan kefarmasian. Asuhan kefarmasian atau yang disebut pharmaceutical care merupakan tanggung jawab langsung apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien. Asuhan kefarmasian adalah konsep yang melibatkan tanggung jawab farmasis yang menuju keberhasilan outcome tertentu sehingga pasien membalik dan kualitas hidupnya meningkat. Outcome yang dimaksud adalah yang pertama ada merawat penyakit, yang kedua ada menghilangkan atau menurunkan gejala, yang ketiga ada memperlambat atau memperlambat proses penyakit, yang keempat ada mencegah penyakit atau gejala. Fungsi asuhan farmasi di sini yang pertama ada identifikasi aktual dan potensial masalah yang berhubungan dengan obat. Yang kedua ada menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan obat. Yang ketiga mencegah terjadinya masalah yang berhubungan dengan obat. Yang keempat implementasi dari asuhan kefarmasian di rumah sakit dapat dilakukan pada pasien rawat jalan melalui informasi konseling dan edukasi untuk obat bebas dan obat yang diresepkan, pemberian label, leaflet, brosur, buku edukasi, pembuatan buku riwayat pengobatan pasien, serta jadwal minum obat. Tanggung jawab apoteker dalam ruang lingkup asuhan kefarmasian yaitu yang pertama ada menetapkan kebutuhan terapi obat pasien sepanjang waktu. Tanggung jawab apoteker termasuk dalam menjalankan identifikasi, resolusi, dan pencegahan kesalahan terapi obat. Yang ketiga ada menjamin bahwa tujuan terapi dapat digunakan baik untuk pasien. Praktisi pharmaceutical care bertanggung jawab untuk memantau kondisi pasien untuk memastikan bahwa pengobatan mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, standar dan sikap profesional termasuk menyediakan asuhan kefarmasian dalam spesifik standard of care, membuat keputusan secara etis, menunjukkan kolegiality, kolaborasi, memelihara kompetensi. Yang kelima atau yang terakhir melakukan yang terbaik untuk pasien dalam segala kasus, tidak membuat kesalahan mengatakan yang sebenarnya pada pasien. Metode asuhan kefarmasian yang pertama itu ada metode SWOP, Subjective Object Assessment Plan. Yang kedua ada metode PAM, Problem Assessment Action atau Action Monitoring. Ketiga ada metode FARM, Finding Assessment Resolution Monitoring. Metode SWOP di sini subjektif adalah data-data yang dirasakan oleh pasien yang bersifat subjektif, misalnya sakit kepala, sesak nafas, dan lain-lain. Data tentang apa yang dirasakan pasien atau apa yang dapat diamati tentang pasien merupakan gambaran apa adanya mengenai pasien yang dapat diperoleh dengan cara mengamati, berbicara, dan merespon dengan pasien. Objektif adalah data-data yang bersifat objektif dan bisa dibuktikan atau diukur dengan angka dan data tertentu, misalnya hasil pemeriksaan SGPT, SGOT, tekanan darah, gula darah, respiratory rate, dan lain sebagainya. Assessment adalah penilaian dari 8 DRP
drug related problem atau masalah terkait obat yang menggambarkan suatu keadaan di mana menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Plan adalah tindak lanjut dari assessment atau penilaian yang sudah kita lakukan. Misalnya ada masalah di pasien gagal mendapatkan obat, dosis berlebih, interaksi obat, serta indikasi tanpa obat. Selanjutnya ada metode PAM, Problem Assessment atau Action Monitoring. Problem di sini yaitu pengumpulan data dan menginterpretasikan semua informasi yang relevan untuk mengidentifikasi masalah yang aktual dan potensial. Assessment atau action di sini berupa upaya untuk mengatasi problem-problem tersebut secara efektif, menetapkan dan melaksanakan semua tindakan yang perlu dilakukan. Monitoring merupakan pemantauan terhadap problem klinik, nutrisi, psikososial yang sesuai dengan kondisi pasien, home care. Yang terakhir ada metode FAM, Finding Assessment Resolution Monitoring. Finding di sini adalah semua temuan klinis menunjukkan apakah suatu masalah terkait obat potensial atau mungkin terjadi atau memang sudah terjadi dari data demografis pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, dan semua temuan subjektif maupun objektif terkait. Assessment atau penilaian masalah meliputi bagaimana derajat, tipe, dan signifikansi masalah. Terdapat proses berpikir yang sampai pada kesimpulan atau penilaian bahwa masalah terkait obat memang ada atau tidak ada, apakah intervensi atau pemantauan aktif diperlukan atau tidak. Resolusi di sini atau penyelesaian masalah terkait rekomendasi farmasi tentang usulan untuk mengatasi masalah terkait obat dengan pertimbangan semua alternatif pilihan terapi, baik terapi farmakologi maupun non-farmakologi. Yang keempat, monitoring ditunjukkan untuk pemantauan endpoint dan outcomes untuk memberikan jaminan pengobatan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pasien. Parameter pemantauan untuk menilai efikasi termasuk perbaikan atau hilangnya tanda gejala dan abnormalitas yang tadinya ada pada pasien. Sekian presentasi dari saya, kurang